belajar bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan dengan tema teladan Yusuf yang diberkati. Teladan Yusuf yang diberkati. Kenapa Yusuf diberkati oleh Tuhan? Apakah Yusuf itu hebat? Tidak. Apakah Yusuf orang istimewa? Juga tidak. Apakah Yusuf anaknya orang mungkin dikatakan bapaknya Yakub? Juga tidak. Tetapi Yusuf melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, melakukan sesuatu yang berkenan, yang Tuhan kehendaki. Sebetulnya sama. Yusuf dengan saudara dan saya tidak ada bedanya. Cuma yang membedakan zaman dahulu dengan zaman saat ini. Tidak ada bedanya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf itulah yang pada akhirnya Allah memberkatinya, Allah menyertainya. Demikian juga ketika kita melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan Yusuf, saya percaya Tuhan juga akan sama melakukan seperti yang dilakukan, yang diperbuat oleh Yusuf. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Mari kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 6. Ayat ini tidak asing lagi, ayat yang 33. 3:21. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini kunci. Ini yang dilakukan oleh Yusuf. Kuncinya adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita baca bersama-sama. 3:21. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah yang menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Dan ayat ini mengingatkan kita semua bahwa setiap orang tentunya ingin atau merindukan yang namanya hidup sukses dan memperoleh berkat di dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi. Ini pasti. Tetapi banyak di antara mereka yang memberi contoh salah langkah, keliru, bahkan masuk ke dalam kebinasaan oleh karena mengejar berkat dengan cara yang salah. Ada banyak anak-anak Tuhan melakukan hal seperti ini, mengejar berkat dengan cara yang keliru, dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ingat, sesungguhnya Tuhan ingin mengajar kepada setiap kita, saudara dan saya, memberikan satu contoh yang tertulis di dalam Alkitab. Bagaimana seharusnya tindakan kita supaya kita dapat menjadi orang yang diberkati dan berhasil di dalam hidup. Satu contoh Yusuf, salah satu contoh orang yang berhasil diberkati oleh Allah. Apakah saudara juga ingin berhasil dan diberkati Tuhan? Amin, katakan amin. Jika Allah dapat memberkati Yusuf, demikian juga Dia sanggup memberkati kita. Yang percaya, katakan amin. Allah yang kita sembah sama dengan Allah yang sembah Yusuf. Di saat itu demikian juga hari ini Allah yang kita sembah juga Allah yang disembah oleh Yusuf, sama, tidak ada bedanya. Kuasanya tidak akan pernah berubah dari dahulu sekarang sampai kapanpun. Nah, sekarang perlu kita ketahui apa yang membuat Yusuf diberkati Allah. Yang pertama, dia Yusuf sadar dalam masa pencobaan. Yusuf sadar dalam masa pencobaan betapa jahatnya saudara-saudaranya Yusuf. Kalau saudara melihat perikopnya, Yusuf dijual ke tanah Mesir. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Banyak orang gagal di masa seperti ini, seperti apa yang dijalani oleh Yusuf. Mereka tidak memiliki yang namanya kesabaran, dalam menghadapi masa pencobaan. Bahkan kuncinya di dalam Roma 12 ayat 12, saya bacakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sudahkah kita lakukan? Sudahkah kita lakukan? Ini mudah sekali ketika kita menghadapi masalah pergumulan seperti apa yang saya katakan tadi, berbalik menyalahkan Tuhan. Dan doa. Sudah tidak beribadah pada Tuhan. Akhirnya kita berbalik mengandalkan diri kita, bukan mengandalkan Tuhan lagi. Kemudian yang kedua, Yusuf tidak mau berzina atau berdosa kepada Tuhan. Kalau kita membaca, nanti saudara baca di rumah, di dalam Kejadian 9 ayat 6 sampai dengan ayat 12, ketika Yusuf di rumah Potifar. Seringkali kita menemukan ada orang yang sudah susah hidupnya, bukannya bertobat dari dosanya, tetapi malah terus berbuat dosa. Jalan orang yang demikian ini makin lama makin menurun dengan tajam, dengan drastis. Ingat, orang yang tidak kudus tak akan melihat yang namanya pertolongan Tuhan. Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, kalau ditayangkan Ibrani 12 ayat 14, kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kunci seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf adalah berusaha untuk hidup dalam kekudusan supaya melihat yang namanya pertolongan Tuhan. Sampai saudara kita kasih di dalam Tuhan. Dosa adalah menghalangi, dosa adalah merintangi, bahkan menutup berkat Tuhan. Aku bisa yang kecil. Di firman Tuhan tidak ada yang namanya dosa kecil, dosa sedang, dosa besar, tidak ada. Dosa ya dosa. Dan itu hampir tiap hari kita lakukan. Aku tidak pernah melakukan. Kita pikiran jahat itu tidak berdosa, karena itu keluar dari hati kita yang paling dalam. Kita punya pikiran jahat, punya pikiran dengki, punya pikiran iri hati dan sebagainya. Itulah dosa yang selalu menghantui kita, yang selalu mengambil alih aktivitas kita. Itu dosa. Nah, itulah yang merintangi, yang menghalangi, bahkan menutup berkat Tuhan. Sebaliknya, jika kita bertahan dalam pencobaan, maka kita akan diberkati secara melimpah seperti Yusuf yang percaya. Katakan amin. Yang ketiga, Yusuf tidak membalas jahat dengan jahat, tetapi mengampuni musuh. Yusuf tidak berbuat jahat atau membalas jahat dengan kejahatan, tetapi mengampuni. Nah, ini pertanyaan bagi kita, bagi saudara, bagi saya. Apakah ada kebencian? Ada permusuhan? Bagaimanakah hubungan saudara dalam masyarakat dengan lingkungan? Apakah baik-baik saja? Di gereja? Ini pertanyaan buat kita semua. Apakah engkau menyimpan kebencian? Kalau ada, itulah yang menghambat berkat Allah atas kehidupan saudara, atas kehidupan kita. Itu semua.
Markus 11 ayat yang ke-26. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara kita kasih di dalam Tuhan, dengan dijelaskan orang yang simpan sakit hati, orang yang menyimpan sakit hati itu sama dengan orang bodoh. Bukan saya yang mengatakan, tapi firman Tuhan. Itu sama dengan orang yang bodoh, dan artinya orang itu terbunuh oleh sakit hatinya. Saudara ingin tahu ayatnya di dalam Ayub 5 ayat yang kedua. Ayub 5 ayat yang kedua saya bacakan. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ini firman Tuhan mengingatkan kita. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, dia tetap di dalam maut. Artinya kita beribadah pun sia-sia, menyembah Tuhan pun sia-sia, karena tidak akan ada pengampunan. Tetapi selagi masih ada waktu, mari kita saling mengampuni, saling minta ampun satu dengan yang lain. Yohanes 3 ayat 1 dan 3 ayat yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kemudian yang keempat, ia Yusuf mengasihi orang tua dan keluarganya. Yusuf mengasihi orang tua dan keluarganya. Seringkali orang Kristen aktif dalam pelayanan pekerjaan Tuhan gereja dan berkata, aku mengasihi Allah. Bapak Ibu sering memberikan perkataan seperti ini, tetapi pada kenyataannya mereka tidak mempunyai hubungan yang harmonis dengan anggota keluarga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Istri, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita harus tunduk, harus taat pada yang namanya suami. Kemudian ayat yang ke-19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Demikian juga jangan mentang-mentang sang suami, wah saya naik diri. Kemudian ayat yang ke-20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ingat, anak-anak harus taat kepada orang tua. Ayat yang ke-21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kita terhadap anak jangan selalu memanjakan. Kalau kamu salah, katakan salah. Benar, katakan benar, dipuji. Bahkan ayat yang ke-22, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Yusuf menghargai keluarga dan orang tuanya. Dan yang kelima, yang terakhir, Allah menyertai dia, yaitu menyertai Yusuf. Jadi selama ribuan orang di Mesir, di pandangan Firaun, tidak ada seorang yang seperti Yusuf. Yang pada akhirnya Yusuf dipercaya menjadi orang yang nomor 2 untuk memimpin atau menguasai, mengendalikan apa yang ada di Mesir.
kekuatan Allah yang berlimpah-limpah tetap akan menopang kehidupan saudara dan saya. Berkat-berkat jasmani yang berlimpah-limpah untuk memelihara kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Semua ini kami terima di dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putra yang Tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati